Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang kalimat efektif. Sebelum membahas materi kalimat efektif, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya, Sastra Bayu Samsa Ramadan, sebagai pemateri dan moderator. Kedua ada Ega Dani sebagai pemateri. Ketiga ada Muhammad Nurjaki sebagai pemateri. Materi pertama, saya mulai dari pengertian. Kalimat efektif adalah penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan ataupun lisan yang mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, padat, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Kalimat efektif bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan dapat diterima tanpa menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman. Dua, ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesejajaran. Dua, kehematan. Tiga, penekanan. 4, kelogisan. 5, kesepadanan. 6, keparelan. 7, ketegasan. 8, kepaduan. Sekian, cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Ega Nurdani. Dipersilakan. Nah, selanjutnya itu ada struktur kalimat efektif. Nah, struktur kalimat efektif ini melibatkan elemen-elemen inti dalam kalimat yang memungkinkan pesan itu tersampaikan secara jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, berikut ini adalah elemen-elemen dalam membentuk struktur kalimat efektif. Nah, yang pertama itu ada unsur-unsur utama dalam kalimat efektif. Nah, jadi yang pertama itu ada subjek. Jadi subjek itu adalah pelaku tindakan atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Ini biasa dilambangkan dengan huruf S. Nah, yang kedua ada predikat. Jadi predikat itu adalah bagian yang menyatakan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Biasa dilambangkan dengan huruf P. Yang ketiga ada objek. Objek itu adalah bagian yang menerima tindakan dari predikat. Ini biasa dilambangkan dengan huruf O. Nah, yang keempat itu ada pelengkap. Pelengkap itu adalah unsur yang memperjelas predikat, tetapi tidak dapat menjadi subjek saat kalimat diubah ke dalam bentuk pasif. Ini biasa dilambangkan dengan kata pel. Nah, yang terakhir ada keterangan. Keterangan itu memberikan informasi tambahan dalam kalimat, baik tentang waktu, tempat, cara, tujuan, alat, maupun sebab. Ini biasa dilambangkan dengan kata ket. Nah, yang kedua itu ada pola dalam kalimat efektif. Nah, yang pertama ada pola SP atau subjek predikat. Pola ini adalah struktur kalimat yang paling sederhana. Ini hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, contoh kalimatnya itu ada siswa belajar. Siswa sebagai predikat, siswa sebagai subjek, dan pelajar sebagai predikat. Yang kedua ada pola SPO atau subjek predikat objek. Dalam pola ini, selain subjek dan predikat, juga terdapat objek sebagai penerima tindakan. Contoh kalimatnya itu ada Siti membaca buku. Siti sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Nah, pola yang ketiga itu ada pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam pola ini, selain subjek, predikat, dan objek, terdapat juga keterangan. Ini memberikan informasi tambahan. Contoh kalimatnya itu Ani membeli sayur di pasar. Ani sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur sebagai objek, dan di pasar itu sebagai keterangan, lebih tepatnya sebagai keterangan tempat. Nah, yang terakhir ada pola SPOPEL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, pola ini mencakup pelengkap. Ini berfungsi untuk menjelaskan objek atau predikat, tetapi tidak dapat menjadi subjek dalam bentuk pasif. Contoh kalimatnya itu ada kami memilih dia sebagai ketua kelas. Kami sebagai subjek, memilih sebagai predikat, dia sebagai objek, dan sebagai ketua kelas itu sebagai pelengkap. Baik, yang selanjutnya itu ada penerapan kalimat efektif. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Pesan tersampaikan dengan jelas tanpa risiko interpretasi yang keliru. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis atau pembicara
yang menggunakan kalimat efektif dianggap lebih kompeten dan profesional. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas dalam komunikasi bisnis atau akademik, kalimat efektif. Yang keempat, ada meningkatkan waktu komunikasi yang baik, membantu menciptakan hubungan yang positif antar penulis. Positif antar penulis atau pembicara dan pembaca atau pendengar. Yang terakhir ada kesimpulan. Kalimat efektif adalah bentuk komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, padat, logis, dan mudah dipahami, tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Kalimat ini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan interaksi sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.